Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Ponsel Mania Indonesia, pada pagi ini saya sedang mengamati perkembangan dari bahan ponsel punya saya di ground-groundan. Dan pada pagi ini saya dikejutkan oleh fenomena aneh, yaitu dengan banyaknya bangkai lalat hijau yang menempel di daun-daun dari bonsai saya. Ini salah satu contohnya, sudah mulai berjamur. Hampir di setiap bahan bonsai punya saya, di salah satu daunnya pasti ada lalatnya, baik itu lalat yang masih hidup, lalat yang sedang sekarat, dan juga lalat yang sudah mati. Hal ini tentu sangat mengejutkan bagi saya, karena jarang sekali saya menemukan bangkai lalat yang masih utuh ya. Entah di mana biasanya lalat kalau mati langsung di mangsa atau dibawa oleh semut-semut, tapi ini bangkainya sampai berjamur, tidak ada yang menyentuhnya. Ini dia contoh lalatnya yang masih hidup tapi sedang sekarat. Ini lalat hijau yang jenis besar. Biasanya muncul pada awal-awal musim penghujan, banyak sekali. Dan ternyata setelah tadi saya sempat nanya-nanya sama Mbah Google, ya googling sebentar tentang fenomena lalat yang mati karena jamur ini, jawabannya ternyata mengejutkan. Lalat-lalat hijau itu ternyata telah terinfeksi oleh sejenis jamur atau fungus ya. Jadi spora dari jamur tersebut masuk ke tubuh lalat hijau, lalu langsung menuju saraf, pusat saraf, biasanya menuju otaknya ya. Dan lalat-lalat ini langsung dikendalikan oleh parasit atau jamur yang sudah menginfeksi tubuhnya. Jadi dia bergerak tidak dengan keinginan sendiri, tetapi dikendalikan oleh parasit yang berbentuk jamur. Nah, ini kalau sudah mati seperti ini, sudah nempel di daunnya, langsung tumbuh ribuan jamur yang berbentuk benang dengan ujung-ujungnya yang membulat. Itu adalah biasanya tempat spora. Ya, ternyata lalat yang sudah terinfeksi akan dikendalikan untuk menuju tempat yang tinggi, terang, banyak sinar matahari ya. Lalu setelah nempel seperti ini, biasanya proses kematian secara berlahan ya. Nah, setelah mati total, jamur-jamur tersebut akan keluar dari tubuh inangnya yang berupa lalat hijau ini, keluar dan terkena sinar matahari sehingga tumbuh memanjang, dan sporanya kembali akan bertebaran dari ujung-ujung jamur tersebut. Kalau mungkin kalau dipakai zoom yang ratusan kali dengan kamera canggih akan terlihat bentuk jamurnya. Tadi saya googling, bentuk jamurnya itu seperti benang dengan ujung berbentuk bulatan yang berisi spora atau calon-calon jamur baru ya, bibit jamur yang nanti akan pecah setelah cukup matang spora tersebut. Dan tentu saja lalat-lalat tersebut menuju ke tempat yang tinggi, tujuannya adalah agar spora yang pecah itu bisa dapat menyebar luas ya, jangkauannya lebih luas sebarannya.
Makanya lalat-lalat ini akan nempel di ujung-ujung dedaunan yang tinggi. Ini contoh lalat yang sudah jadi zombie. Biasanya lalat yang normal itu kalau ada gerakan dari manusia maupun hewan akan segera terbang. Tapi ini saya dekatin dari jarak yang beberapa senti, lalat-lalat tersebut tetap diam mematung. Ini tidak mau terbang ya, hanya muter-muter dan sembunyi. Itu karena sebagian otaknya mungkin sudah dikuasai oleh parasit jamur tersebut, membuat lalat tidak bisa bertindak atau berpikir secara mandiri. Ini juga ada lalat yang sudah mati ini, nempel terus di sekitarnya ini sudah jadi zombie. Akan coba saya cari penyebabnya apa ya. Biasanya ini berkerumun di suatu benda yang mulai membusuk, dan mungkin ini dia penyebabnya. Lalat-lalat sedang mengerubungi buah mangga ini yang sudah membusuk. Juga ada semut, terus ada juga ini apa, perutu itu yang sejenis nyamuk. Nah, mungkin awal infeksi jamur itu berasal dari sini. Biasanya buah-buahan yang membusuk juga akan menghasilkan jamur ya. Jamur tumbuh di situ dan mungkin jamur akan menempel pada inangnya, dan yang paling cocok itu jenis lalat hijau karena tubuhnya yang besar sehingga nantinya bisa memproduksi jamur lebih banyak ya. Nah, mungkin dari sini muasal jamur yang membuat lalat-lalat menjadi zombie. Karena biasanya lalat hijau itu kan umumnya akan merubungi bangkai-bangkai ya yang sudah membusuk. Oleh karena itu, sobat, di musim penghujan ini yang banyak lalat-lalat, kita harus senantiasa menjaga kebersihan makanan dan minuman. Jangan lupa ditutup ya yang rapat bahan makanan dan minuman, dan jangan jajan di tempat sembarangan yang lingkungannya jorok, banyak lalat-lalat yang hinggap di makanan dan minuman. Sobat, demikianlah video saya hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.